Baik, selamat siang Ibu dosen, selamat siang teman-teman semua. Jadi di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang materi kebijakan moneter di Indonesia. Jadi sebelum kami melakukan presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Kadek Ulan Dewi Lestari dengan NIM akhir 153, yang kedua ada Daniel Karnyani dengan NIM 182, dan yang ketiga ada Oka Sugiarta dengan NIM akhir 27. Untuk pokok bahasan pada kesempatan kali ini, yang pertama kelompok kami akan membahas apa itu pilihan dari kebijakan moneter. Yang kedua, aspek kelembagaan dan penerapan pada kebijakan moneter. Yang ketiga, analisis kasus capital flight dan cara mengatasinya. Yang keempat, ada devaluasi. Yang kelima, kebijakan moneter, orde lama dan orde baru. Dan materi kami yang terakhir ada analisis mengenai krisis moneter dan bagaimana cara mengatasinya. Baik, untuk presentasi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Denny Karnyani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pilihan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar perekonomian menjadi baik. Baiknya di sini maksudnya adalah terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan perekonomian. Kebijakan ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penyesuaian suku bunga, mengubah jumlah uang tunai yang berada di pasar, serta pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah. Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar pada masyarakat. Diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam upaya untuk mengendalikan inflasi. Next. Adapun kebijakan moneter sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami resensi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif, di mana kebijakan ini adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Next. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah manajemen inflasi atau pengangguran dan pemeliharaan nilai tukar mata uang. Dan tujuan akhirnya adanya kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai sebuah negara. Tujuan tersebut tidak sama dari satu negara dengan negara lainnya, serta tidak sama dari waktu ke waktu. Tujuan kebijakan moneter tidak statis, namun bersifat dinamis, karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara setiap waktu. Namun, kebanyakan negara menetapkan 4 hal yang menjadi tujuan dari kebijakan moneter, yaitu yang pertama pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, yang kedua kesempatan kerja, yang ketiga kestabilan harga, yang keempat keseimbangan neraca pembayaran. Tujuan moneter yang lebih rinci yaitu mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas harga. Yang ketiga, distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. Yang keempat, membantu pemerintah melaksanakan kewajibannya yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Next. Dalam pengambilan kebijakan moneter, ada instrumen-instrumen yang bisa digunakan oleh pemerintah. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu salah satu kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau membeli surat berharga di pasar modal.
Yang kedua ada kebijakan diskonto dengan cara mengubah diskonto bank umum di mana jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan, bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga agar merangsang keinginan orang untuk menabung. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas, peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas oleh bank sentral. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Selanjutnya, kebijakan kredit ketat. Pemberian kredit ketat didasarkan pada syarat 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Selanjutnya ada kebijakan dorongan moral yang mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditunjuk pada bank umum dan pelaku moneter lainnya oleh bank sentral. Isi pengumuman, pidato, dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepas pinjaman. Next. Jadi ada beberapa strategi kebijakan moneter. Yang pertama ada fixed exchange rate, di mana atau target nilai tukar, di mana strategi ini merupakan strategi kebijakan dengan 3 kemungkinan pelaksanaan, yaitu dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditi tertentu yang diakui secara internasional, seperti contohnya emas, dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara besar yang memiliki laju inflasi yang rendah, dengan menyesuaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara tertentu pada saat perubahan nilai mata uang diperkenankan sejalan dengan perbedaan laju inflasi di antara kedua negara. Yang kedua, ada target besaran moneter atau monetary growth. Jadi target besaran moneter merupakan strategi kebijakan dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang yang beredar dengan harapan masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan moneter yang ditempuh oleh bank sentral. Kelebihan dari strategi ini adalah kebijakan moneter lebih independen sehingga bank sentral dapat memfokuskan pencapaian tujuan seperti laju inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Yang ketiga ada inflasi targeting atau target inflasi, di mana target inflasi merupakan strategi kebijakan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang kebijakan moneter. Strategi ini merupakan instrumen yang baik untuk mencapai stabilitas makroekonomi dengan inflasi di bawah 15%. Hal ini sudah dilakukan karena bergantung pada forecasting yang tepat dan menuntut nilai tukar yang menganut sistem terbuka sehingga memberi kesempatan bagi para spekula untuk beraksi. Yang keempat ada price level targeting atau kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas. Kebijakan moneter tanpa jangkar yang jelas merupakan strategi kebijakan tanpa penargetan secara tegas, tetapi tetap memberikan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter seperti penentuan target harga secara sederhana. Next. Yang kedua ada aspek kelembagaan dan penerapannya pada kebijakan moneter. Jadi berdasarkan kendala aspek kelembagaan, independensi bank sentral yang merupakan faktor penting dari target inflasi, campur tangan pemerintah dan kebijakan politik dengan pemilihan gubernur. Misalnya mungkin mengurangi independensi bank sentral. Agar benar-benar independen, bank sentral harus mempunyai kewibawaan dan mendapatkan kepercayaan yang besar dari masyarakat dalam negeri dan bukan masalah legislasi semata. Next. Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan dan MA. Kedudukan BI juga tidak sama dengan departemen karena kedudukan BI berada di luar pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter
negara lebih efektif dan efisien. Next. Hubungan Bank Indonesia dengan lembaga negara lainnya. Yang pertama ada hubungan BI dengan pemerintah, di mana dalam hubungan ini adalah hubungan keuangan dengan pemerintah. Bank Indonesia membantu menerbitkan dan menetapkan surat-surat utang negara guna membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat-surat utang negara tersebut. BI juga bertindak sebagai kasir pemerintah yang menatausahakan rekening pemerintah di Bank Indonesia. Dan atas permintaan pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri untuk atas nama pemerintah Indonesia. Agar pelaksanaan Bank Indonesia benar-benar terfokuskan, serta agar aktivitas pengendalian moneter tidak terganggu, pemberian kredit kepada pemerintah guna mengatasi defisit spending yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan undang-undang yang lama, kini tidak dapat lagi dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua ada hubungan BI dengan pemerintah, yaitu independensi dan interpendensi. Meskipun Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, tetap diperlukan koordinasi yang bersifat konsultatif dengan pemerintah. Sebab tugas-tugas Bank Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan nasional secara keseluruhan. Koordinasi di antara BI dan pemerintah diperlukan pada sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas-tugas BI. Dalam sidang kabinet tersebut, pemerintah dapat meminta pendapat dari Bank Indonesia. Selanjutnya ada kerjasama BI dengan lembaga lain. Menyadari pentingnya dukungan dari berbagai pihak bagi keberhasilan tugasnya, BI senantiasa bekerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga negara dan unsur masyarakat lainnya. Beberapa kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman, keputusan bersama, serta perjanjian-perjanjian ditunjukkan oleh menciptakan sinergi dan kejelasan pembagian tugas antara lembaga serta mendorong penegakan hukum yang lebih efektif. Jadi beberapa kerjasama yang dimaksud dengan pihak-pihak sebagai berikut. Yang pertama ada Departemen Keuangan, yang kedua Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara, yang ketiga Kepolisian Negara RI, dan Badan Intelijen Negara. Yang keempat ada Menkokersa, Kementerian Koperasi dan UKM, Perhimpunan Pedagang SUN atau Himdasun, dan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tentang koordinasi pengelolaan uang negara. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Wula. Baik, selanjutnya adalah analisis kasus capital flight dan cara mencegahnya. Nah, capital flight sebenarnya bukan hal baru di kalangan para ekonom. Secara teoritis, capital flight telah banyak dibicarakan, namun sampai saat ini belum ada definisi capital flight yang dapat diterima secara umum. Nah, pendapat mengenai capital flight dikemukakan oleh Moshin Kans Ulkwe pada tahun 1987 yang mendefinisikan capital flight sebagai semua arus modal keluar atau capital outflow dari negara sedang berkembang dengan tidak memperhatikan latar belakang terjadinya arus modal tersebut dari dalam negeri dan jenis modal tersebut. Sementara, menurut Coudinton mengartikan bahwa capital flight yaitu sebagai semua arus modal keluar jangka pendek atau short term capital outflow baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat. Nah, dapat diartikan sebagai capital flight karena pada umumnya modal di negara sedang berkembang kurang atau langka, maka arus modal keluar dapat berarti menghilangkan potensi sumber daya modal yang tersedia, serta pada gilirannya menghilangkan pula potensi pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia pernah mengalami kasus capital flight. Bahkan jika kita teliti lebih lanjut, keadaan yang sebenarnya adalah Indonesia setiap tahun mengalami capital flight dengan estimasi besaran yang tidak dapat diketahui secara pasti.
Nah, kasus capital flight yang pernah diteliti pada tahun 1996 sampai dengan 2009. Nah, kasus capital flight yang diteliti adalah pada tahun 1996 sampai dengan 2009. Peneliti capital flight ini dilakukan oleh Kus Vigantari dari Universitas Indonesia dengan menggunakan data yang pada tahun 1996 sampai dengan 2009. Nah, dari penelitian tersebut diketahui bahwa Indonesia mengalami capital flight tertinggi pada tahun 1997 menuju ke 1998 dikarenakan terjadinya krisis ekonomi di Asia Tenggara. Kemudian capital flight kembali terjadi pada tahun 2005 karena terjadinya kasus bom Bali dan juga kenaikan bahan bakar minyak atau BBM di Indonesia. Nah, setahun kemudian pada tahun 2006 kembali terjadi kasus capital flight karena penurunan suku bunga SBI, dan terakhir terjadi pada tahun 2008 karena adanya krisis global yang juga melanda Indonesia. Nah, ini adalah contoh kasus capital flight di Indonesia adalah sebagai berikut. Nah, krisis ekonomi yang terjadi di wilayah Asia Tenggara yang melanda Indonesia, krisis mata uang yang terjadi di Indonesia, di mana mata uang rupiah mengalami depresiasi nilai, makin memperkuat kenyataan bahwa investasi di Indonesia kurang menguntungkan dibandingkan memegang mata uang lainnya. Misalnya USD yang pada saat itu terapresiasi terhadap rupiah. Nah, menurut World Development Report atau World Bank pada tahun 1998 menyebutkan pula bahwa krisis ekonomi yang terjadi di Asia Tenggara diyakini menjadi penyebab terjadinya pelarian modal besar-besaran ke luar negeri pada tahun 1997 sampai tahun 1998. Nah, pada tahun 2000 terjadi inward capital flight dengan nilai nominal berkisaran 3,65 miliar US dollar. Nah, kondisi ini kemungkinan disebabkan adanya perspektif positif investor bahwa iklim investasi di Indonesia semakin kondusif karena didukung oleh kebijakan yang diambil pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia untuk melakukan rekapitulasi perbankan dalam rangka program penyehatan perbankan. Nah, cara mengatasi masalah capital flight. Jika capital flight tidak dapat diredam lajunya, maka Indonesia akan menjadi terpuruk karena kurangnya investasi yang terjadi. Nah, ini ada 5 cara mencegah terjadinya capital flight. Yang pertama, kebijakan yang tidak terlalu mengontrol tingkat suku bunga, tetapi menjamin kepemilikan modal dan aset milik investor. Yang kedua yaitu kebijakan yang menjamin stabilitas politik dan makroekonomi secara umum agar inflasi terkendali, pengangguran rendah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan nilai tukar yang stabil sehingga masyarakat dan para investor memiliki keyakinan untuk berinvestasi di negara sendiri. Yang ketiga yaitu penetapan pajak yang tidak terlalu tinggi dan adanya asuransi bagi investor. Nah, misalnya itu pajak amnesti. Yang keempat yaitu melakukan analisa kebijakan moneter mengenai devaluasi mata uang asing, ekonomi, dan politik dalam negeri. Nah, dalam analisis ini diperlukan agar pemerintah mampu menetapkan kebijakan yang sesuai. Yang terakhir yaitu mempermudahkan administrasi atau birokrasi yang tidak rumit, persyaratan, serta fleksibilitas ketenaga kerjaan yang fleksibel. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai devaluasi. Sebelumnya, devaluasi merupakan bentuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi nilai mata uang suatu negara terhadap nilai mata uang asing. Nah, di mana ada tiga tujuan mengapa pemerintah melakukan devaluasi. Yang pertama yaitu devaluasi dilakukan untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi jumlah
impor, di mana hal ini diharapkan dapat meningkatkan neraca pembayaran. Yang kedua yaitu devaluasi dilakukan untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Hal ini berkorelasi dengan impor pada poin 1, di mana ini bisa dicapai saat barang impor lebih mahal daripada barang lokal. Yang ketiga yaitu mencapai keseimbangan neraca pembayaran, di mana sehingga nilai tukar mata uang asing menjadi relatif lebih stabil. Selanjutnya yaitu dampak devaluasi. Nah, di sini ada dampak devaluasi terhadap ekspor impor. Nah, berbicara mengenai devaluasi, maka perdagangan internasional lah yang sangat dekat hubungannya terhadap devaluasi dan berkorelasi dengan nilai mata uang. Nah, penurunan atau kenaikan nilai mata uang suatu negara akan berdampak pada volume ekspor dan impor, volume ekspor dan impor, dan dampak dari dilakukan devaluasinya tersebut terhadap ekspor dan impor. Yang pertama yaitu volume impor berkurang. Nah, dengan melakukan devaluasi, maka harga barang-barang asing menjadi mahal, sehingga hal ini menyebabkan semakin sulitnya masyarakat untuk membeli barang-barang asing atau lebih merasa terbebani karena harganya yang meningkat. Yang kedua yaitu volume ekspor meningkat. Nah, mata uang lokal dinilai rendah di dunia internasional, maka harga barang lokal juga akan dianggap murah oleh negara asing. Nah, ini akan mendorong permintaan barang lokal oleh komunitas asing sehingga ekspor dapat meningkat. Yang ketiga yaitu devisa meningkat. Nah, ketidakseimbangan kegiatan ekspor dan impor ini di mana volume ekspor lebih tinggi dari volume impor akan memberikan keuntungan dalam perdagangan internasional sehingga cadangan devisa negara meningkat. Nah, selanjutnya yaitu devaluasi di Indonesia. Nah, sejak devaluasi yang terakhir dilakukan pada September 1986, kebijakan ini sering kali dianggap merupakan solusi terhadap berbagai kritis. Nah, misalnya jika terjadi tekanan terhadap neraca perdagangan atau balance of trade maupun neraca transaksi berjalan balance of current account, serta menipisnya cadangan devisa international reserve. Nah, sejak tahun 1969, rupiah dapat dikonversikan secara bebas sampai dengan tahun 1978, Indonesia menganut sistem kurs tetap atau fixed exchange rate. Nah, setelah dengan 1978, Indonesia menganut sistem managed floating, yaitu sistem kurs yang diintervensikan oleh bank sentral dengan cara membeli atau menjual mata uang negara tersebut di pasar valuta asing. Nah, devaluasi kembali diterapkan pada 30 Maret 1983 yang kita kenal dengan gunting Syarifuddin. Yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Soekarno melalui Menteri Keuangan Syarifuddin Prawira Negara yang memotong uang kertas senilai 5.000 dan di atas sehingga nilainya dibagi dua, dan setelah itu sistem managed floating yang diterapkan bersifat lebih fleksibel. Studi Sebastian Ewert menyimpulkan bahwa Indonesia termasuk salah satu dari sedikit negara yang sukses dalam mendevaluasi mata uangnya. Pada penilaian ini didasarkan pada beberapa kriteria antara lain elastisitas nilai tukar real terhadap nilai tukar nominal pada saat dan setelah terjadinya devaluasi sampai 3 tahun sesudahnya.
Nah, perilaku aset luar negeri neto, transaksi berjalan, pertumbuhan output dalam hal ini GDP, penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah dan pendapatan. Nah, di sini dari beberapa kriteria tersebut, esensi devaluasi terletak pada pengaruhnya terhadap nilai tukar real mata uang yang bersangkutan. Nah, walaupun devaluasi di Indonesia dikatakan sukses, namun hal tersebut belum mampu memperbaiki distribusi pendapatan hingga 3 tahun sesudahnya. Baik, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Oko. Baik, untuk presentasi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan Orde Lama dan kebijakan Orde Baru. Next. Nah, jadi dalam kebijakan Orde Baru ini pada periode 1945 sampai periode 1953, pada awal kemerdekaan untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk mendirikan bank sirkulasi berbentuk bank milik negara. Nah, dalam pelaksanaannya berupa pendirian Bank Negara Indonesia bisa disebut dengan BNI dan Bank Rakyat Indonesia itu bisa disebut dengan BRI pada tahun 1946. Kedua bank ini memiliki kriteria yang sama dan dimiliki oleh kedua bank milik negara Indonesia. Dan beberapa bank swasta yang ditujukan pemerintah melaksanakan penukaran bank uang Hindia Belanda dan Jepang dengan mata uang Republik Indonesia atau disebut dengan ORI yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Tujuan pengurangan atau pengajuan ORI ini adalah untuk menggantikan peranan mata uang Hindia Belanda dan Jepang dalam perekonomian Indonesia. Jadi dalam kebijakan Gunting Syarifuddin dilakukan dengan memotong uang pecahan 5 gulden ke atas menjadi 2 bagian. Gunting kiri tetap dipegang masyarakat pemilik uangnya, di mana nilainya itu hanya tinggal setelah dari nilai uang sebelumnya dan masih berguna untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Sementara gunting sebelah kanan diberikan kepada negara untuk ditukarkan sebagai obligasi dan nilai uang setelah dari nilai awal dan akan dibayarkan kembali pada pemiliknya dengan bunga 3% per tahun setelah 30 tahun kemudian. Next. Untuk selanjutnya di periode 1953 sampai 1959. Pasca kemerdekaan Indonesia, perang kemerdekaan mewariskan buruknya kondisi ekonomi yang harus segera diperbaiki oleh Indonesia yang baru merdeka. Nilai rupiah yang jatuh serta merosotnya kegiatan ekspor meningkatkan laju inflasi dan krisis devisa yang terus berkelanjutan dan puncaknya terjadi pada tahun 1954. Ini bisa meningkatkan ekspor dengan mengeluarkan premi eksportir serta membebaskan pajak ekspor untuk komoditas tertentu, menurunkan impor dengan kebijakan tambahan pembiayaan impor, dan pengendalian inflasi hanya berfokus pada pembatasan pagu kredit dan belum mengarah pada peningkatan output real. Next. Di periode 1959 sampai 1966, pada periode ini pemerintah lebih berfokus untuk mengendalikan laju inflasi. Namun, tetap dibarengi dengan kebijakan untuk membatasi impor demi memperbaiki posisi cadangan devisa.
yaitu pada periode ini diterapkan kebijakan monerik. Inti utama dari kebijakan ini ialah menurunkan nilai uang tanpa berubahnya harga barang. Selain itu, terdapat juga pembekuan sebagai tekanan pada bank-bank besar dan berikutnya ada kebijakan Orde Baru. Jadi kebijakan Orde Baru ini pada periode 1966 hingga 1983. Orde Baru ini ditandai dengan adanya atau surat perintah 11 Maret. Jadi pada tanggal 11 Maret 1966 dan dibentuk Kabinet Ampera, di mana tugas pokok dari kabinet ini melaksanakan program stabilisasi dan rehabilitasi yang berorientasi terhadap pengendalian inflasi, pencukupan penghimpunan pangan, rehabilitas prasarana ekonomi, dan pencakupan kebutuhan standar tersebut. Jadi dalam periode ini kebijakan moneter dirumuskan oleh Dewan Moneter dan dikeluarkan oleh pemerintah serta selanjutnya dilaksanakan oleh BI. Untuk pemerintahan menerapkan kebijakan moneter ini yang bersifat kontraktif, yaitu bisa disebut mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Nah, jadi kebijakan-kebijakan tersebut ialah yang pertama itu ada menetapkan giro wajib minimum atau GWM perbankan hingga 30%, menaikkan suku bunga perbankan baik kredit maupun deposito, larangan terhadap pemberian kredit jangka panjang serta kredit impor yang bersifat konsumtif. Untuk pada sisi supply ini, kebijakan moneter yang dilakukan adalah mendorong ekonomi kerakyatan melalui pengembangan usaha ekonomi lemah dengan cara memberi suku bunga yang relatif rendah, terutama pada bidang pangan. Terdapat program yang bernama Bimas Gotong Royong. Program ini memberikan kredit serta distribusi pupuk dan pestisida kepada petani. Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan hasil pangan. Oke. Nah, jadi di sini pada periode 1966 hingga 1983 terdapat Paris Club. Nah, forum ini membahas mengenai cara pembayaran utang lama. Utang pokok dibayar selama 30 tahun dari tahun 1970 dan pembayaran bunga pinjaman dilakukan dalam 15 kali angsuran mulai dari tahun 1981. Utang pokok akan dibayar dalam jangka waktu 30 tahun dengan jumlah angsuran tahunan sama. Pembayaran angsuran pertama dilakukan pada tahun 1970, sedangkan utang bunga akan dibayar dalam jangka waktu 15 tahun dengan jumlah angsuran tahunan sama. Pembayaran angsuran bunga dilakukan mulai tahun 1985. Okay. Di periode 1966 sampai 1983 ini masih ada IDGI. Nah, forum ini dibentuk sebagai Badan Koordinasi Dana Bantuan Multilateral kepada Indonesia. Selama 25 tahun, IDGI ini berfungsi sebagai bantuan kredit jangka panjang dengan bunga ringan untuk pelaksanaan pembangunan Indonesia. Next. Untuk selanjutnya di tahun 1983 hingga 1997 pada periode ini perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang disebabkan turunnya harga minyak di pasar dunia dan berlanjut resesi perekonomian dalam negeri. Terjadi penurunan daya saing produk Indonesia yang disebabkan nilai rupiah itu overload.
Dari segi pengendalian uang beredar, Bank Indonesia menerbitkan instrumen moneter berupa sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan menyediakan fasilitas foto. SBI ini merupakan instrumen moneter tidak langsung yang diadakan untuk menyedot kelebihan uang beredar di masyarakat untuk menghindari eksternasi negatif masyarakat. Sejak tahun 1986, pemerintah menerapkan kebijakan nilai tukar mengambang, yaitu bisa disebut dengan Managed Floating Exchange Rate. Dengan sistem ini, nilai tukar rupiah diambangkan terhadap beberapa mata uang negara, mitra dagang utama Indonesia. Pemerintahan menetapkan kurs indikasi dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan kisaran range. Sedangkan untuk menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah itu, pemerintah melakukan investasi ketika kurs bergejolak melebihi batas atas atau bawah yang ditetapkan. Selain itu, pada tahun 1986 dilakukan devaluasi terakhir sebanyak 31%. Pada tahun 1987, pasar minyak yang belum stabil memberi kontribusi cukup besar bagi peningkatan defisit neraca pembayaran dan penerimaan pemerintah. Dan itu terjadi penurunan harga berbagai komoditas ekspor Indonesia di pasar. Nah, pada tahun 1995 hingga 1997 terjadi overheated ekonomi karena membanjirnya pinjaman luar negeri untuk sektor ekonomi yang bersifat konsumtif. Hal ini menyebabkan laju inflasi itu sebesar 8,9%. Untuk mengatasi hal tersebut, Bank Indonesia mengambil beberapa langkah moneter berupa pembatasan pemberian kredit. Next. Di periode 1997 hingga 1998 terdapat keadaan ekonomi memburuk dan terjadi krisis moneter, di mana krisis ini sangat menggoncangkan perbankan yang menimbulkan kesulitan likuiditas luar biasa. Nilai tukar rupiah terus merosot tajam, kepercayaan masyarakat berkurang kepada perbankan yang terjadilah penarikan besar-besaran yang makin mempersulit likuiditas. Di sini pemerintah antara lain menyatakan akan menjamin pembayaran kembali kepada para deposan. Pada tanggal 15 Januari 1998, pemerintah mempercepat program ini dan mempercepat program stabilisasi dan reformasi ekonomi dengan LOL kedua. LOL kedua dilakukan dengan LOL ketiga pada tanggal 8 April 1998 yang mencakup program stabilisasi rupiah, pembekuan 7 bank dan penempatannya pada BPPN serta penyelesaian hutang swasta dengan pemerintahan sebagai mediator. Kemudian LOL keempat pada tanggal 25 Juni 1998 yang mencakup revisi atas target-target ekonomi dan penyediaan jaringan pengaman sosial atau JPS. Untuk mengurangi tekanan ini, pemerintah mengeluarkan pembatasan transaksi valuta asing dan pengetatan likuiditas. Berbagai langkah tidak sepenuhnya berhasil memahami laju depresiasi rupiah karena krisis ini dimaksud dalam waktu yang singkat telah berkembang dan dari semua krisis moneter ini menjadi krisis ekonomi, krisis sosial budaya, dan krisis politik sehingga menjadi krisis multimediasi. Next. Untuk materi berikutnya ada analisis moneter serta upaya mengatasi krisis moneter. Next. Analisis krisis moneter yang dialami Indonesia pada tahun 1998 adalah krisis moneter yang akhirnya menjadi krisis multidimensional. Banyak bank yang dilikuidasi, banyak bank yang tidak sehat,
terjadi krisis masyarakat kepada sistem perbankan. Nilai tukar anjlok ke angka 16.000 dari 2.850. Terjadi inflasi sebesar 70% dan banyak yang terjadi PHK juga. Next. Di sini ada upaya mengatasi dari krisis moneter tersebut. Yang pertama itu melakukan rekonstruksi perbankan. Yang paling terkenal adalah Bank Mandiri, di mana Bank Mandiri ini merupakan penggabungan dari 4 bank, yaitu Bank Bumi Jaya, Bank Eksim, dan Dagang Negara, dan Bank Perkembangan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang sempat runtuh saat krisis moneter terjadi. Yang kedua ada membentuk BPPN atau Badan Penyehat Perbankan Nasional. Dengan adanya lembaga ini, bank-bank yang bermasalah itu dilikuidasi, dan juga membatalkan proyek jangka panjang. Yang ketiga ada pengetatan kebijakan moneter dengan SBI. Yang keempat ada melakukan rekapitalisasi, yaitu dibatalkannya proyek jangka panjang saat masa tersebut seperti produksi pesawat N250 dan N2130 demi memperbaiki kondisi perekonomian. Untuk yang kelima, BI memberikan bantuan likuiditasnya, yaitu BLBI, di mana BLBI ini membantu bank yang sehat namun ada kesulitan likuidasi, sedangkan mengupayakan merger terhadap bank yang tidak sehat, namun apabila itu tidak berhasil, bank harus dilikuidasi juga. Next. Sekian presentasi dari kami. Untuk kesimpulan dari materi kami, yaitu terdapat pilihan-pilihan kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif, kebijakan moneter yang tidak bertujuan untuk menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan ini biasanya dilakukan untuk merangsang konsumsi masyarakat. Lalu ada kebijakan moneter konservatif yang bertujuan untuk mengurangi uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan ini biasanya dilakukan untuk menekan tingkat inflasi agar tidak terjadi inflasi yang tinggi. Nah, tiap negara pasti memiliki preferensi pengendalian inflasi yang berbeda-beda, sehingga memiliki sistem dan cara yang berbeda-beda pula, tergantung dari situasi dan kondisi dari negara tersebut. Indonesia memiliki berbagai cara untuk melaksanakan kebijakan moneter, mulai dari zaman setelah kemerdekaan Orde Baru maupun Orde Lama. Di setiap periode pasti memiliki target yang ingin dicapai. Begitu pula masalah inflasi yang dimiliki setiap periode pun berbeda-beda. Zaman Orde Lama berfokus pada pembangunan ekonomi Indonesia, naturalisasi perusahaan asing Belanda, serta perbaikan cadangan devisa. Untuk Orde Baru berfokus untuk meningkatkan investasi asing dan pembangunan di beberapa sektor termasuk sektor konsumtif. Namun karena adanya krisis ekonomi Asia serta bencana, Indonesia mengalami pelemahan mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Pemerintahan Indonesia akhirnya merumuskan serangkaian kebijakan untuk mengatasi krisis moneter tersebut. Dan hingga sekarang pemerintah masih berusaha untuk melakukan stabilisasi ekonomi agar perekonomian Indonesia tidak mudah goyah oleh isu-isu serta bencana yang ada. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.